Hari ini ketemu lagi kita ngobrol bersama Coki Pardede yang sekarang lagi ada show ya. Ya betul. Komedi mendidik ya. Komedi mendidik. Gue terakhir kali ketemu lo itu bersama BBK. Ya di bocah-bocah kosong. Bocah kosong. Lo apa sih yang lo dapatkan dengan bekerja bareng mereka semua itu? Kesenangan apa sih? Yang gue dapatkan adalah kemampuan beradaptasi yang cukup oke sih. Gila banget sih Dit. Iya ya. Tapi gue rasa kalau kita bisa berhadapan sama mereka episode demi episode, itu buat lu jadi orang yang lebih dewasa. Growth lo itu 5 kalinya yoga, 5 kalinya kontemplasi diri menurut gua ya. Ada Maiden, ya, ada Maiden, ada Katis, dan ada Vior. Ada Vior. Yang pada salah satu dari mereka sekarang si Vior sudah menikah. Ada hal baru apa setelah dia menikah? Apa yang dia bawa ke set tuh? Pertanyaan-pertanyaan yang harusnya private ya. Kebayang lagi. Dan buat beberapa orang pada umumnya harusnya hal-hal tertentu yang difikirkan sebelum pernikahannya terjadi gitu. Tapi ya once again gue rasa dia ada di tangan partner yang tepat, keluarganya juga di keluarga yang tepat, jadi dia akan baik-baik aja. Iya seharusnya baik-baik aja lah. Kemarin gue ngelihat yang itu Om Indro ya. Yes. Yang ada yang nggak tahu Om Indro apa gimana sih waktu itu? Yang mana? Pokoknya Indro Warkop siapa gitu kalau nggak salah. Oh iya. Iya kan? Iya ada yang kayak gitu ya. Mereka punya, gue lupa exactnya, tapi memang mereka ini punya kesulitan untuk mengidentifikasi ikon-ikon gitu. Oh, karena referensinya nggak di situ kali. Mereka batas referensi mereka aja Jeffrey Nicole. Nggak serius, Dit, gue nggak bohong. Maksudnya gimana nih? Nggak, batas referensi mereka, orang yang mereka tahu tuh Jeffrey Nicole, terus kayak Al Eldul tahu. Itu selebritis tuh tahu. Iya, selebritis. Selebritis tuh levelnya di situ lah mentok gitu ya. Udah gitu. Di lain itu nggak tahu. Sisanya sulit. Sisanya mereka ya nggak tahu aja gitu. Nggak tahu. Oke, jadi lo kesibukan lo itu syuting BBK. Gue ngeliat tuh ada terus tuh klipnya tuh di FYP gue tuh. Iyalah. Terus lain itu ini komedi mendidik. Ya, show gue yang kedua yang lagi berjalan. Cuma sekarang kita lagi libur karena akhir tahun kan. Oke, kalau yang pertama kan maaf saya musang ya kalau nggak salah. Bukan. Maaf saya terenggiling. Maaf saya bebas. Sebelumnya kan itu sebelum ketangkep. Ya, jadi sebenarnya itu drama banget, untuk bikin special show yang pertama ini sebenarnya drama banget. Karena harusnya maaf saya tersinggung. Ya, maaf saya karena lu suka menyinggung orang tuh. Yes. Tapi ternyata yang nggak banyak orang tahu, gue juga sering lo tersinggung. Makanya namanya maaf saya tersinggung. Oke, karena lo mau balikin lagi bahwa nggak cuma lo doang, gue nih juga nih tersinggung. Ya gitu. Tapi ternyata malah gue ketangkep kan dalam perjalanan pengen terjadinya special show itu. Akhirnya diubahlah namanya karena tiket sudah lumayan terjual, udah banyak yang sold out. Kan tidak mungkin di refund dan yang lain-lain. Akhirnya kantor puter otak dibikin maaf saya tertangkap. Isinya hanya line up teman-teman yang mau ke kota-kota yang sudah ada itu untuk roasting gua. Elunya nggak ada tapi kan. Ya of course lah gua nggak ada. Kenapa nggak dimundurin Cok waktu itu ininya? Nunggu lo bebas. Apa lo juga nggak tahu kapan lo bebas? Nggak tahu, itu juga pada saat itu kita nggak tahu. Nggak ada yang tahu kapan lo keluar apa segala. Sebenarnya waktu itu kantor tuh sudah kasih kesempatan untuk refund. Cuman ternyata orang yang spend gak mau refund. Jadi akhirnya ya sudah, itu salah satu bentuk tanggung jawab kita. Semarah apa Patrick sama lu? Cukup marah sih. Mau bikin show ketangkep Ya sudahlah, itu tidak jadi maaf saya tertangkap. Selesai shownya, akhirnya begitu gua keluar dan yang lain-lain, maaf saya bebas. Berarti maaf saya bebas itu beda dengan maaf saya tertangkap. Ya beda. Kalau maaf saya tertangkap kan itu adalah mitigasi. Itu adalah mitigasi. Kompromi. Iya. Karena lu nya nggak ada, tetap diadain. Jadi komprominya seperti itu. Iya, karena waktu dikasih waktu untuk refund, orang-orang nggak mau refund. Tapi orang nggak mau refund tuh kenapa? Kan tahu lu nya nggak ada. Nggak tahu. Gua. Emang pengen nonton aja, pengen hiburan aja. ya. Iya. Apa mungkin mereka pengen lihat gue di roasting atau bagaimana? Akhirnya terjadilah maaf saya tertangkap. Akhirnya, nah ini yang paling ini. Jadi begitu gue lepas ya, udah selesai rehab segala macam udah selesai.
Tiba-tiba gue bilang gue mau special show. Setelah lo bebas. Ya setelah gue bebas, gue mau special show. Awalnya gue tuh namanya tuh bukan Maaf Saya Bebas. Gue udah ada lah di kepala gue sendiri gitu. Tapi tiba-tiba manajemen bilang ya udah kalau gitu bikin aja Maaf Saya Bebas gitu. Oke. Itu dari manajemen yang ngasih nama. Ya. Materi Maaf Saya Bebas. Ya. Dengan Maaf Saya Tersinggung. Ya. Itu sama apa beda? Oh enggak. Jadi akhirnya di materi Maaf Saya Tersinggung nih jadi banyak yang tidak terpakai. Karena kan gue percaya paling tidak kalau di gue dit ya. Keresahan apa yang menjadi keresahan gue di Maaf Saya Tersinggung ternyata di Maaf Saya Bebas itu udah bukan keresahan lagi. Karena keresahan lo baru. Keresahan gue baru. Setelah di penjara kan. Yes. Dan setelah gue lihat juga 1 atau 2 tahun itu kan waktu yang cukup lama untuk seseorang berkembang ya. Gue tidak merasa lucu lagi di materi Maaf Saya Tersinggung. Iya karena lo udah beda ya. Gue udah beda. Tapi ketika lo stand up lagi setelah keluar itu masih ingat gak kota pertama apa? Lo udah keluar dari penjara. Ya. Special show nih kota pertama apa? Bogor. Itu lo ngerasain gak vibe-nya kayak gimana? Lo ada deg-degan kayak orang masih terima gua apa enggak? Oh iya pastilah. Iya ya. Pastilah. Oh iya tapi gini, sebelum ke Maaf Saya Bebas, waktu gua keluar ke Maaf Saya Bebas, di tengah sini nih kita ada namanya acara rahasia. Acara rahasia ini gue tahu deh tuh. Ya acara rahasia tuh kayak dari MLI, line up-nya nggak tahu siapa tapi orang suruh beli itu. Terus yang ditutup muka lu bukan sih? Iya. Itu ada lu? Gitu. Itu gua. Oh ada lu. Iya, jadi gua tuh sebenarnya kayak pemanasan dulu di acara rahasia. Latihan maksudnya? Latihan. Baru abis itu ke. Itu di mana yang lu muncul terus lu buka topeng lo itu? Di semuanya lah pasti. Enggak maksudnya kota pertama. Bekasi kalau gua nggak salah ya. Nah itu orang kaget itu pas lu buka iya, topeng. kaget pasti. Anjir. Dan kagetnya tuh likewise gitu. Lu juga? Gue juga kaget. Karena masih diterima atau? Ya karena masih diterima dan gue tidak menyangka ekspektasi orang masih setinggi itu gitu. Karena kan nggak semuanya ditunggu kan. Ya semua orang bisa kena masalah yang sama tapi pada saat dia mau balik lagi kan nggak semuanya ditunggu. Gue ngeliat lagi videonya ada orang yang lagi duduk yang wah gitu. Ya pada saat itu seperti itu. Ya sudah itu terjadi Maaf Saya Bebas selesai. Habis itu gue langsung 1 tahun lebih lah ya jaraknya kalau nggak salah ya hampir 1 tahun atau 1 tahun barulah terjadi Komedi Mendidik ini. Nah ini berarti nulisnya selama setahun kah? Ini lo bikin special show baru kan nih? Iya betul. Si Komedi Mendidik ini. Itu gimana nulisnya? Nulisnya di sela-sela pekerjaan dit. Pas lagi syuting sama BBK. Ya karena Believe It or Not itu banyak menimbulkan premis juga. Iya gitu. sih. Iya betul. Iya sih kumpul sama mereka ya. Kumpul sama mereka tuh banyak menimbulkan premis gitu. Betul. Makanya kan mendidik dan gue bekerja dengan orang-orang. Enggak. Tapi lo lagi syuting. Ya. Terus buka laptop gitu di sela-sela. Kalau gue di Note. Di Note HP. Pakai suara kah atau? Enggak, gue tulis pakai tangan. Di Note aja pakai Note di Note HP. Apple Notes. Apple Notes. Gue tulis atau misalnya kalau HP gue lagi di mana, gue lumayan old school. Gue nggak pakai laptop. Emang gue kadang suka nulis. Gue masih punya buku. Masih ada nggak notes sih? Salah satunya kayak gimana? Coba ditanya. Penasaran gue. Itu karena on the moment kan Pak? Ya. On the spot kan? Ya, lo lagi mikir apa langsung jebret tulis. Oh gue ganti HP bro. Ini HP gue baru. Berarti masih fresh ya? Ada beberapa fresh. Ada beberapa ya? Coba tak cek ya. Responsibility. Ada yang aman gak? Kalau lo tanya ada yang aman. Kayaknya gak ada semua. Kayaknya gak ada deh. Iya. Deh. Ya ini kira-kira aja ya. Ini yang kira-kira aja nih. Ini yang kira-kira nih. Ini yang kira-kira aja. Oh. Anjir. Ini tulisan-tulisannya aja udah langsung kayak ya Allah cok. Yang pertama kan premisnya hiburan orang miskin kan. Itu tuh muncul karena teman-teman gua itu nggak ngerti orang miskin hiburannya apa gitu. Oh itu premisnya dari situ. Teman-teman lo tuh apa? Teman-teman lo apa? BBK? Iya BBK. Oh. Wah, Cok, ini gue bacain satu, tapi kalau orang penasaran mending datang ke show lo ya. Iya, silakan. Satu ya. Iya, silakan. Tanpa lo nggak harus tanggapin nih. Gue juga nggak mau tanggapin sebenarnya. Ada satu tulisannya, kanker adalah hak semua orang.
Nah kalau mau tahu lo datang aja ke show-nya. Iya. Show-nya Coki ya. Iya, gitu ya. Gue ngelihatnya udah kayak Tapi soalnya kan gue gini Dit, semenjak gue bebas itu ada perubahan yang gue rasakan, gue as a person kan. Iya. Gue jadi merasa gue harus memilah-milah di tempat mana gue bisa ngomong, di tempat mana gue gak bisa ngomong. Bener. Apalagi setelah gue kerja di BBK itu kan gue udah masuk ke industri yang penontonnya sudah cukup PG gitu. Cukup apa? PG-13 PG-13. Okay. Penontonnya udah cukup PG-13. Jadi akhirnya gue di situ bekerja secara profesional, dan di tempat-tempat lain gue juga bekerja secara profesional. Kalau pakai istilah orang menggunakan jokes industri lah gitu katanya. Jokes aman. Jokes aman. Padahal sebenarnya jokes aja kan. Iya. Nah, cuman di satu sisi kan kita juga punya hasrat yang liar di dalam sini kan. Iya. Lo you have no idea betapa banyaknya celutukan yang pengen gue keluarin saat gue misalnya nge-host BBK gitu. Atau misalnya gue menjadi, kebetulan gue waktu itu ada kerjasama sama salah satu kanal YouTube namanya Komisi. Gue di situ kan juga menjadi host politisi lah gitu. Ya jadi meet the politician, ada nama IP-nya meet the politician. Gue ngobrol sama politisi gitu. Banyak hal-hal yang pengen gue celutukin gitu. Iya. Cuma lo nahan. Nah, of course lah nahan. Dan itu adalah sesuatu yang baru kan buat saya. Oh, paham gue. Biasanya kan bodo amat ya. Iya. Karena di channelnya Muslim, di channel MLI. Betul. Langsung betul. Sampai gitu. Ternyata menahan diri ini, ngumpung gue masih ingat apa yang gue tulis gitu. Nah itu kumpulin premisnya tuh lumayan banyak. Nah akhirnya satu ketika gue lihat buku gue dan gue lihat note gue, HP gue yang lama, gue lihat anjir ini sayang banget nih kalau semua keresahan dan apa yang ada di pikiran yang kita tulis ini cuman selewat gitu aja, tidak menjadi sesuatu. Akhirnya disaring lah mana yang mungkin menjadi sebuah set yang lucu, mana yang cuman emang ternyata masih premis aja. Beberapa kali gue juga masih coba open mic gitu. Nah itu ngelatihnya gimana? Berarti lo kapan keputusan lo mau bikin special show? Dengan premis sebanyak apa lo kayak spesial nih gitu? Ini kurang lebih ya. Setelah premisnya sekitar ada 200-an lebih. Lu punya 200 premis? Iya, kalau gue kumpulin sama itu 200-an premis. Tapi gini, itu kan cuma yang kepikiran doang. Iya, segini kan. Iya, yang tetek gitu. Cuman setelah kita kasih waktu, nah kadang gitu Dit. Kadang sebuah premis tuh given enough time, kita pikir lagi kayaknya enggak deh gitu. 200 premis yang akan lo pilih untuk lo naik level kan menjadi sebuah set ya kan? Jadi beat ya? Iya. Berarti lo ngelihat nih 200 nih kayaknya enggak nih udah ini aja deh gitu ya? Iya. Tapi setelah itu jadi set pun, begitu gua coba itu berarti ke ini lagi gitu. Ngelatihnya gimana? Lo tulis dulu baru lo bacain. Kalau gua kan di sini gitu tuh, gua tulis dulu gua bacain. Atau you have the premise biar everything is in the air. Jadi nanti di panggung lo coba ramu sendiri. Kalau gua premisnya dulu, gua ngerti dulu gua pengen ngomong apa dan keresahan gua apa. Gua bikin keynote-nya. Terus kata-kata yang intinya apa. Baru gue langsung coba di panggung. Itu open mic? Open mic lah, of course lah. Open mic-nya MLI ya? Yang rutin kan? Gue tahu tuh. Kenapa gak pernah dipromoin itu? Rahasia. Memang rahasia ya? Ada beberapa, cuman memang beberapa bulan terakhir kita enggak. Cuman kadang gue ketawa. Ketawa yang di Fatmawati. Iya, ketawa yang di Fatmawati. Kalau buat gue secara pribadi memang, atau ke Komika kadang beberapa kali. Oh iya, Comika gitu. Atau misalnya ke tempatnya Andovi juga. Mad for Coffee. Lo udah pernah belum sih? Udah. Oh iya, waktu opening tapi gue nggak datang gitu. Lo itu kemarin Panji itu pas opening. Oh iya Panji. Pecah banget, ada Aldo juga pecah tuh. Aldo lucu banget Aldo. Ya udah abis itu ya gue coba. Kalau misalnya, terus gue selalu minta temen gue atau tim gue untuk ngerekam video, audio. Ya video sih. Video full buat lo review. Nanti gue review. Ya udah, terus tinggal diulang-ulang terus aja itu. Tinggal diulang terus. Nah cuman memang gue merasa tempat open mic buat gue itu jadi sangat terbatas, cuman di tempat-tempat tertutup gitu, Dit. Karena lo takut bocor, orang rese ngegoreng. Iya, of course, itu satu tentunya. Terus yang kedua juga gue ngerasa kalau open mic di cafe, gue nggak tahu
apakah memang ini kesadaran yang akhirnya ada di gua belakangan, atau memang dari dulu permasalahan ini ada tapi gua terlalu ignorant untuk meng-acknowledge-nya. Apa tuh? Gini, jadi pada saat kalau kita open mic di cafe dulu tuh gua nggak pernah merasa open mic di cafe itu adalah sesuatu yang bermasalah. Sampai akhirnya gua sadar bahwa belakangan ini kayak orang kan kalau datang ke kafe, walaupun kafenya itu sudah mengumumkan hari itu ada open mic, nggak semuanya mau datang untuk nonton. Tunggu dulu. Ya, itu kan gratis kan biasanya? Iya, yang gratis. Ya. Artinya daftar tapi dikit yang datang atau memang nggak ada yang tertarik? Penonton yang datang nonton, penonton umum, bukan pelakunya. Oke. Ya, penonton umum itu nggak tentu semuanya pengen datang. Siapa tahu mereka datang sana pengen cuman ngopi. Atau pengen cuman makan gitu. Ya. Nah, beda sama kayak orang beli tiket, gue siap ketawa. Yes. Lalu ketakutan gue adalah bukan apakah kita bisa membuat orang ini tertawa atau tidak. Pasti kalau kita olah di panggung bisa. Permasalahannya kalau dia datang tapi kebetulan ada acara komedi di sana. Ini ketakutan gue. Gue sekarang jadi banyak tanda kutip ketakutan gitu kalau pengen berstand up gitu. Konsen nggak nih orang nih? Kalau tiba-tiba kita datang, terus kita misalnya ngomong kayak kanker adalah hak semua orang. Ngerti gak sih maksudku? Iya. Kan kita nggak pernah tahu apakah dia keluarganya ada yang apa or whatever dan lain-lain. Bener. Jadi gue sekarang mikirnya udah sampai ke situ, Dit. Mikir sampai ke sana tuh lebih karena takut kena cancel lagi atau apa nih, ngerusak ini lo, jualan lo nanti. Tiba-tiba lo kenapa-napa kan jadi. Kayaknya semuanya akhirnya saling berhubungan gitu. Kalau misalnya kita kena cancel, pasti jualannya juga rusak dan lain-lain. Tapi ini baru pemikiran ini ya? Baru. Lo berpikir panjang ini baru ya? Dan gue lihat di matanya Radit, gue sih dari dulu Cok. Lo baru menemukan ini ya? Gue lihat di mata lo tadi, di mata lo. Bukankah itu seharusnya seperti itu? Bukankah senormalnya gitu? Makanya Radit tadi lo lihat ya, di mata Radit dia tidak terkesan sama sekali. Iya. Di matanya kayak, oh itu kan bukannya SOP umum ya? Itu bukan standar itu. Tapi kenapa Cok lo jadi kayak gitu Cok? Apa karena insiden ketangkep ini? Kayaknya karena sober deh. Oh, karena sober. Karena sober udah bisa mikir. Karena sober akhirnya jadi bisa mikir. Ya Allah. Tapi tuh gue sebenarnya tapi mungkin ini tidak untuk premis saat ini. Tapi memang gue lagi mengolah tapi gue belum nemu lucunya Dit. Bahwa kadang tuh ketakutan kita untuk bertanggung jawab dan menjadi orang yang fungsional secara manusia. Kadang kita takut kehilangan playfulness-nya. Dulu ketakutan gue tuh gitu, Dit. Kalau gue semakin dewasa, gue semakin bertanggung jawab as a person. Itu tadinya gue pikir itu equal dengan kita akan menjadi boring dan membosankan. Bener. Tadinya gue pikir begitu. Bener. Tapi itu yang gue alamin tuh. Jadi gue kan buku-buku gue itu kan ngaco-ngaco semua tuh. Kambing jantan segala macem. Terus gue kan waktu itu mau lanjut kuliah kan. Sama pikiran gue pas gue mau masuk politik UI kan. Terus gue mikir kayak kalau gue kuliah jadi serius gak ya? Takutnya gue kehilangan rasa main-main itu kan. Terus gue pernah interview kerja sama calon bosnya bilang, coba lu rewrite artikel ini dari sudut pandang lo. Terus gue rewrite artikelnya. Terus dia bilang, oke, lo keterima karena cara pandang lo nakal, dia bilang gitu. Nah jadi masalah nakal itu tuh di kepala gue takut kehilangan itu. Seumur hidup gue takut kehilangan cara berpikir yang bandel. Which is yang gue pikir dari being play around kan. Tapi ternyata bisa Cok. Ya itu dia, gue juga itu pencerahan yang belakangan ini gue baru sadar. Ternyata bisa kan. Bisa. Lo bisa punya dikotomi antara diri lo yang serampangan sama diri lo yang betul. Yang bener lah ya. Dan itu akhirnya yang gue pelajarin Dit. Saat kita itu tidak bisa on off diri kita yang serampangan dan diri kita yang tidak serampangan. Maksudnya gini, dulu gue yang dulu merasa supaya gue bisa dapat premis dan keresahan sebanyak-banyaknya, gue yang serampangan di panggung tuh gue bawa di kehidupan nyata Dit. Bahkan ketika kamera tidak nyala. Yang akhirnya itu menarik semua permasalahan. Padahal sebenarnya kedewasaan itu membuat kita bisa on off. Betul. Di atas panggung lo bisa gila atau lo bisa onin
Kalau misalnya lo lagi mau nulis nih, gue lagi butuh nih kegilaan atau keliaran gue dalam berpikir, lo bisa onin. Tapi saat lo lagi menjadi manusia ya lo tidak seperti itu gitu. Oke. Gua merasa kayak gitu. Open mic random ini nahan nggak? Maksudnya gimana nih? Lo nahan, ada materi yang lo tahan nggak? Open mic random? Kan lo bilang lo suka open mic di Ketawa, di apa. Terus tadi kekhawatiran lo kalau lo open mic di kafe. Ya, berarti random yang di kafe? Yang di kafe ya, katakan. Oh iya, nahan gue. Berarti nggak semua materi yang akan lo bawakan show lo bisa dengan senang hati lo bawain? Iya, dan kalau, lo tes? Iya, kalau di kafe-kafe gitu. Kalau di kafe-kafe. Apalagi yang bikin gue sekarang nahan banget kalau ada bawa anak. Nonton Coki Pardede bawa anak? Iya, maksudnya kayak misalnya di kafe kan maksudnya dia nggak tahu ya? Iya, dia nggak tahu. Gue tiba-tiba ada Coki Pardede. Sebenarnya dia bawa anak dia. Dia bawa anak dia kayak ya biasanya intensi gue misalnya tadinya mau 30 menit. Kan gue selalu bilang sama, memungkinkan nggak kalau gue 30 menit gitu? Memungkinkan kok bang, ya udah kalau gitu yang lain aja dulu baru nanti gue terakhir. Biasanya kan gue kayak gitu. Misalnya intensinya gue mau 30 menit, tapi kalau gue ngeliat situasi, aduh ini ada anak jadi 15 atau 20 gitu. Oh. Jadi ada beberapa. Gue jadi Coki PG-13 Pardede loh. Keren loh Coki lo. Coki baik hati loh ini sekarang. Tapi Cok ini apa namanya? Ketika di zaman sekarang ini setelah semua permasalahan lo ini lo bikin special show, masih ada yang tersinggung nggak ketika lo open mic atau lo show? Sejauh ini sih tetap ada, tapi ada frekuensinya sangat kecil gitu. Itu disampaikan langsung kah atau komen aja ya? Komen aja sih. Dia bilang gue ngerti maksud lo tapi gue nggak setuju sih. Terus gue bilang bukankah itu poin dari sebuah jokes gitu, lo harus setuju, lo harus ketawa aja gitu. Iya, benar-benar lo nggak perlu setuju. Lo nggak perlu setuju, lo harus ketawa aja gitu. Iya, kayak nonton Anthony Jeselnik kan? Wah itu orang gila sih. Iya kan? Kita nggak perlu setuju dia nendang bayi dong. Iya kan? Maksudnya menertawakan hal itu kan betul. Bukan berarti kita setuju dengan hal itu. Betul. Tapi kita merasa itu terlalu absurd buat dilakukan. Ketawanya kan datang dari situ. Betul. Bukan dari kesetujuan. Sekarang gue lagi suka Mark Norman, iya. Dia makin lama makin dark ya. Iya, gue nggak ngerti apakah memang asli jadi begitu atau memang dia ngikutin tren yang sedang terjadi gitu. Gue nggak ngerti. Nonton ini nggak? Dia ada YouTube Pak. YouTube namanya Fire on Jokes atau apa gue lupa deh. Ya. Terus ada satu orang ini komik cukup sering manggung. Dia tuh suka kayak ngajak komik senior. Ya. Terus jadi jurinya? Bukan, malah jadi kayak kalau itu Kill Tony. Oh iya Kill Tony, gue nonton Kill Tony juga. Lucu banget. Si Mark Norman datang ke si YouTube channelnya itu, terus disuruh ngasih lihat cara dia bikin materi. Oke. Terus dia dari blank canvas gitu, datang dia nggak tahu apa-apa, terus dia, oke, gue nanti mau bikin ini, bikin ini. Boleh yang ngikutin lo open mic nggak? Boleh. Terus dia open mic di tempat yang cuma kayak 15 orang, direkam sama dia, terus dia ngeluarin jokes yang baru dia tulis bareng si orang ini. Terus habis itu begitu selesai, dibedah lagi sama dia. Tadi seharusnya gini, itu seru banget. Oh, apa judulnya Drit? Gue nggak. Aduh, lupa gue. Di YouTube ada di YouTube. Nanti gue cari aja. Mark Norman. Lagi suka siapa lagi? Mark Norman atau Reggie Selnick gue suka. Terus si Shane Gillis. Gue lagi suka banget sama dia. Gara-gara ini yang bikin gue jadi suka sama dia impersonate Trump di Kill Tony. Iya tuh lucu banget. Kill Tony tapi gila sih. Lo harus bikin sih, MLI harus bikin menurut gue. Iya, tapi kita harus melihat juga dulu apakah di waktu yang tepat atau apa gitu. Tapi Kill Tony itu dia itu gila banget sih emang. Gak bisa ya di sini. Susah kayaknya. Kayaknya gak bisa. Gak bisa. Dan kalaupun bisa, nggak akan ada materi yang bisa keluar. Untuk promo, untuk apapun. Bener. Terus ada ini lagi, Jim Gaffigan suka nggak? Ya dia komedian tapi clean, yang orangnya agak gendut gitu. Terus Hot Pockets gitu, Jim Gaffigan. Dia komedian clean sih. Gue belum tahu. Nah sekarang jadi dark juga. Sekarang jadi dark. Iya. Tapi emang trennya mungkin lagi kesana. Kayaknya ya. Lo tau berantem? Gue mau nanya pendapat lo nih. Mumpung gue lagi ngobrol sama lo nih. Lo tau permasalahannya Kendrick Lamar sama Andrew Schulz nggak? Nggak tahu lagi. Tapi lo tau Andrew kan? Gue tau Andrew Schulz. Gue tau Kendrick Lamar. Jadi Kendrick Lamar itu di albumnya yang terbaru, di salah satu rhyme-nya dia, dia bilang pokoknya gue lupa rhyme-nya secara spesifik ngomong apa, tapi dia menyinggung si Andrew. Kok bisa? Karena diduga dia menyinggung si Andrew. Karena di situ dengan spesifik dibilang nggak boleh ada white comedian yang ngomongin tentang black woman.
Nah iya, jadi intinya seperti itulah. Si Andrew Schulz ngejok soal Black Woman. Yes. Di mana? Di salah satu acaranya dia. Oh, di YouTube kali ya? Iya, di YouTube atau di ini gue nggak ngerti. Kayaknya di YouTube sepertinya, di podcastnya dia yang sama teman-temannya itu loh. Iya. Gue lupa lagi nama podcastnya apa. Dia pokoknya ngejok soal itu. Iya. Nah, pada saat lagu Fragrant. Pada saat lagunya ini keluar, terus semua orang tuh berasumsi dan menduga bahwa itulah Andrew Schulz. Karena white comedian. Iya, gue lupa kata-kata tepatnya, nanti lu bisa searching. Tapi gue akan cari tahu. Terus. Udah kan? Wah, gila banget. Abis itu semua fansnya Kendrick Lamar ini menyerang si Andrew. Oke. Terus Andrew ini, lo tahu Andrew kayak gimana kan? Style komedinya bagaimana? Terus dia bilang dengan sarkas di podcastnya, gue sangat terharu sekali bahwa orang yang mengingatkan gue tentang tidak boleh membicarakan, orang yang mengingatkan gue untuk memperlakukan perempuan dengan sangat respectful adalah seorang rapper. Karena rapper ini adalah profesi yang memang sangat menjunjung tinggi perempuan. Oh, dia sarkasnya gitu. Berarti dia langsung nyikat satu profesi itu. Emang gila, Pak. Langsung. Dan itu semua rapper juga jadi panas juga. Dan sekarang akhirnya jadi split opinion. Ada yang merasa bahwa lu as a comedian boleh berbicara apapun, tapi sebagian lagi merasa lu juga nggak bisa menggunakan tameng lo sebagai komedian untuk membicarakan sesuatu yang off limit gitu. Tapi lo cek aja, itu lagi seru banget. Kalau gue sih ada di posisi, gak tahu ya, kalau gue sih ada di posisi yang lucu atau enggak jokesnya gitu-gitu aja sih. Kalau gue selalu dari intensi sih. Ya itu dia masalahnya. Intensinya Andrew Schulz tuh apa? Kalau itu mah udah menjurus ke gue ramein kali ya, gitu kali menurut gue. Bener gak? Gue juga kayak gitu. Iya kan? Karena dia di Flagrant itu emang begitu bahasannya. Memang begitu. Semua kontroversi itu diituin sama dia. Nanti lo lihat masih ramai banget kok. Masih apa namanya? Masih hot banget. Gue belum lihat lagi akhirnya endingnya kayak gimana. Cuman yang di Andrew Schulz punya spesial, lo nonton nggak? Yang dia 3 clubs in 3 night one night 3 clubs. One night 3 clubs gue nggak nonton gue. Wah tuh kita harus ada yang bikin kayak gitu. Jadi dia bikin special show. Ke 3 klub. Dalam semalam, Pak. Kan biasanya special show cuman satu klub semalam gitu. Iya, tuh penampilan di Usmar Ismail. Sure. Dia kayak pergi ke Ketawa, pergi ke Comika, pergi kemana, tapi dijadiin spesial sama dia. Oh wow. Jadi dia ada satu set 30 menit apa 20 menit. Habis itu dia jalan, ada gambar jalan, masuk ke klub lain. Dengan set yang sama atau set yang beda? Setnya beda, Pak. Keren nggak? Keren banget, bro. Keren banget. Itu si Panji suka banget tuh. Dia cerita ke gue. Ya si Andrew Schulz. Terus dia ada yang special show tapi full roasting, full riffing itu juga ada. Oh iya, kalau itu kayaknya itu yang gue tonton deh. Lo tonton kayaknya gue yang tonton itu. Yang dia cuma crowd control aja kan, riffing dan yang lain-lain dan sebagainya. Oke. Apa? Kenapa? Tapi gue inget banget, gue lupa lagi siapa yang ngomong. Kalau nggak salah Anthony Jeselnik deh yang ngomong. Jeselnik, dia bilang katanya tujuan dari jokes itu adalah membuat orang ketawa. Oke. Jadi kalau udah lebih banyak yang tersinggung daripada yang ketawa, kayaknya jokes lo emang jelek. Itu ada benernya juga sih. Tapi itu yang ngomong Jeselnik. Tapi kan itu dia yang ngomong. Ya tapi lucu juga ya. Tapi lucu juga sih memang. Jeselnik yang ngomong. Kan yang tersinggung juga banyak sama dia. Tapi ya komedi mendidik nih. Jadi apa nih? Lo udah nulis, udah segala macem. Yang lo hadirkan apa? Yang dihadirkan ya biasalah satir, sarkas, begitu-begitu. Dengan premis-premis yang tadi sempat gue intip ya. Dengan premis yang gue kasih itu, dengan beberapa premis itu, dan juga yang gue pastikan bisa didapat tentunya hal-hal yang mendidik tapi bukan seperti yang Anda bayangkan. Karena lo main di kata-kata itu ya, komedi mendidik, lo main di kontras itu ya, Coki Pardede tapi komedi mendidik gitu ya. Betul, karena kan beberapa orang kan berharap banyak lah orang, ayolah sekali-sekali lu bikinlah konten yang mendidik atau jokes yang mendidik gitu. Ya jadi gue jawab tantangan Siapa itu. Siapa yang punya harapan itu? Itu dia makanya. Terus. Akhirnya gue bilang kayak, ya udah gue jawab harapan lo di tahun ini dengan special show gue, tapi paling tidak di judulnya aja dulu. Karena kan kita sebagai manusia kan pasti berkembang ya. Betul. Betul. Mulai dari judul. Kita nggak tahu. Berarti apakah kedepannya akan jadi full setnya kita tidak. Opener siapa opener? Untuk Jakarta, kalau yang bersangkutan tidak berhalangan harusnya akan dibuka oleh Aldo. Aldo lagi suci ya. Iya. Makanya Aldo. Itu kita lihat aja nanti. Kan itu kan di Jakarta tanggal 11 Januari.
Oke, 11 2025. 2025. Gua nggak tahu apakah itu nanti ada pas bentrok dengan sucinya, kita nggak tahu. Tapi kalau tidak berhalangan harusnya Aldo yang buka. Jakarta. Ini apa nih? Berapa kota apa segala macam nih? 13 kan? kota. 13 kota. Jakarta nanti yang terakhir. Oke. Berarti lu lagi jalan banget dong nih sekarang. Kita Desember kita kan? lagi kemarin terakhir ditutup di Medan. Lu habis dari Medan. Gua habis dari Medan, terus udah istirahat dulu. Akhir tahun lah ya. Lalu? Habis itu nanti kita lanjut lagi tanggal 4 Januari di Bali. Tapi kan 13 Januari di Jakarta. 11 Januari Jakarta. Iya. Berarti tinggal 2 itu dong? Tinggal Bali sama Jakarta? Tinggal 2. I see. Tinggal Bali dan Jakarta gitu. Tapi udah jalan. Iya, tapi ini lagi masa libur dulu lah. Gue juga lagi capek kali ya. Iya, lu tadi katanya dari klinik dulu. Gue dari klinik dulu. Capek karena Tour itu ya? Tour itu. Ternyata capek emang gue Pak. udah tua aja kayaknya. Capek. Lo main sekali? Maksudnya? Kalau di show, satu hari satu show spesial. Oh iya, jadi gue biasanya di weekend tapi langsung 2 kota. Jadi misalnya Sabtu di kota apa, Minggunya itu lebih capek sih. Iya lumayan. Kalau gue 1 hari 2 show. Oh 1 hari 2 show. Tapi minggunya pulang. Oh, lu Sabtu main, Minggu main. Iya. Anjir capek Pak. Itu gue kayak gitu. Capek banget gua anjir. Gue 1 show, gue sekali show. Malah menurut gue lebih capek 2 show dong. Masa sih? Iya menurut gue malah lebih capek 2 show. Iya kan soalnya di salah-salah gue tidur. Oh gitu. Besok main lagi, besok pulang. Tapi lu hebat, lu bisa 2 show. Gue tuh nggak pernah, nggak tahu ya. Tiap orang kan beda-beda dit. Tapi gue tuh pernah coba ya sehari 2 show gitu. Maksudnya kayak ada yang pagi, ada yang sore, kurang lebih kayak gitu. Siang malam kan. Gue tuh nggak pernah bisa membagi all outness gue gitu loh. Oh gitu. Iya, gue tuh gak pernah bisa. Gue dulu pernah coba kayak sehari 2. Jadi ada yang sore dan ada yang malam. Entah kenapa gue merasa penampilan gue selalu terbaik di malam. Biasanya karena vibe-nya juga. Kalau vibe malam beda lagi ya gitu. Tapi kalau dari kita ya kita kasih sama energinya. Mungkin kadang kita suka ke bawah tuh. Cuma kalau gue kadang-kadang di kepala gue ya. Iya. Gue lagi mau main siang nih misalnya. Iya. Terus ada yang DM gue, "Bang, gue 14 jam naik bis mau nonton lo pertama kali gitu." Itu yang kebayang di kepala gue. Oh iya. Ngerti gak maksud gue? Sure. Kayak udah segininya. Tapi efeknya jadi pita suara gue kan. Iya betul. Gue harus ngejaga banget. Gue punya THT sendiri, punya apa sendiri gitu. Dunia yang ideal ya. Kalau kita buka poster stand up comedian luar negeri tour, itu kok bisa tiap hari ya? Lo perhatiin gak? Gue tidak mengerti bagaimana mereka. Kok bisa ya? Apa mungkin? Itu gue juga kagak tahu bro. Pertama penonton, kedua logistik, ketiga energi. Kok bisa gitu? Gue tuh nggak ngerti gue. Apa mungkin ekosistemnya, mereka menang ekosistemnya udah kebentuk duluan kali ya? Iya ya. Mungkin ya. Nggak tahu gue. Kayak gue ngelihat si Nate Bargatze kan, gue mau nonton tuh spesialnya. Terus gue buka posternya. Terus gue ngelihat hari Senin di sini. Selasa di sini, Rabu di sini, semuanya special show. Atau jaraknya mungkin dekat maksudnya? Mungkin ya, iya. Iya, pakai mobil gitu ya? Iya bisa jadi. Atau mereka mungkin ada hotel atau ada penginapan, ada homestay or whatever di situ. Terus mungkin klubnya satu di sini, satu di sini. Mungkin ya, gua tidak. Apa mungkin mereka punya distrik komedi, kita nggak tahu dit. Iya. Ya, mungkin mereka ada satu distrik di situ memang isinya klub-klub yang isinya untuk komedi aja gitu. Lo special show pernah weekdays? Selalu weekend. Selalu weekend ya. Selalu weekend. Gue penasaran tuh kalau bikin weekdays kayak gimana tuh. Iya, nggak pernah. Kayaknya gue belum pernah. Nggak pernah. Oke, berarti yang tersisa tinggal di Jakarta dan Bali, bener ya? Iya. Tadi Jakarta dan Bali. Yang Jakarta nih udah mau sold out. Oke. Tinggal dikit lagi. Venue kita kalau yang ini kapasitasnya 1.500-an yang di Jakarta ini. Di mana tuh? Menara Kuningan. Harganya 350 tapi itu udah sold out. Yang 350 udah habis. Ya coba tak cek dulu ya, saya agak lupa. Ya. Yang sisa yang 25.000 ya. SD tuh apa sih? Oh, komedi mendidik ada SD. Ya biasalah. Kita harus kasih gitu-gitu. Paling tinggi 1,5 dapat apa? Merchandise. Ketemu lo nggak? Iya of course. Sorry, gue mau nanya deh. Pendapat lo nanti juga pendapat gue. Menurut lo esensi lo masih melakukan foto-foto nggak bersama fans lo? Foto paling dari panggung, sama gue ada undian kan. Kayak misalnya yang datang
Kita ada door prize, nanti diundi, terus yang dapat foto bareng. Sure. Kalau gue sih gitu. Kurang lebih kita juga sama. Yang 350.000 itu ya biasanya dia di atas aja udah, tapi dia nggak dapat privilege yang kayak foto apa segala macam. Oh kalau lo kalau bayarnya 1,5 baru ada foto. Posisi tempat duduk of course, bisa dapat merchandise. Dapat akses Lucuflix juga di platform kita. Oh yang Lucuflix kalian punya itu ya? Iya. Oh iya. Bisa dapat akses Lucuflix juga dan ada beberapa benefit lain lah gitu. Soalnya setahu gue pernah nonton acara stand up di Singapura. Si siapa tuh? Yang dia dress as a woman tapi Indian. Tahu Kumar. Terus gue juga pernah nonton beberapa lagi. Memang mereka nggak ada sesi foto-foto sih. Emang nggak ada. Itu emang sesuatu yang baru aja di Indonesia gitu. Iya, karena kalau gua kan karena 2 show Pak. Oh, iya. Itu kalau ada foto barengnya itu udah capek banget. Karena satu orang 1 menit. 100 menit Pak. Itu udah satu durasi spesial show sendiri. Iya. Jadi kita pakai undian aja. Iya. Nanti dapat yang untuk bikin supaya cepat waktunya efisien. Iya. Dan lebih ini aja sih, lebih seru karena random kan. Sure. Jadi bukan karena dia beli apa segala macam. Iya. Tapi dengan peraturan itu juga biasanya pasti 50%-nya foto sih kalau di acara gua. Jadi ya tetap. Oh iya. Jadi tetap. Oke. Itu yang di Jakarta. Belinya di mana? Di www.majelislucuindonesia.com. Majelislucuindonesia.com. Yes. Kalau yang Bali di mana venue-nya? Venue-nya di mana tuh tempatnya? Hotel ya? Di Hotel Graha. Di Hotel Graha. Aduh seru banget lagi. Terakhir banget nih, Coki Pardede. Boleh. Apa tuh, Dit? Gua tuh inget kita mau bikin D&D. Gua udah DM lo. Yes. Cuman jadwal gua karena D&D tuh harus 3 jam minimal. Iya, sure. Nah, jadi gua mau nanya-nanya lo quiz aja. Boleh. Untuk menentukan lo sebenarnya kelas lo apa sih kalau main D&D. Seru banget anjir. Coba ya. Yuk. Pertanyaan ada 14. Oke. Ada 14, masing-masing pertanyaan pilihannya 3. Oke. Pertanyaan pertama, lo tuh mengconsider diri lo imajinatif, praktikal atau keduanya? Praktikal. Yes. Kalau lo lagi terjebak di tricky situation, lo rely ke siapa? Determinasi lo, skill lo, intuisi, wit lo sama charm lo, atau akal lo, skill sih. Skill. Pada akhirnya. Gokil. Yeah. Apa yang lo pengen dapatkan dari hidup? Wah ini pilihannya lumayan banyak nih. Yeah. Jadi versi terbaik dari diri sendiri, menciptakan sesuatu yang hebat, menolong orang sebanyak mungkin, belajar hal baru untuk ada di tempat yang lebih baik dari yang sekarang, mengekspresikan diri, melindungi orang yang saya care, to finally find peace and quiet, atau yang terakhir live harmony with the world around. Yang kedua, menciptakan sesuatu yang hebat. Anjir. What do you spend the most time thinking? Oke. Apa ini? Apa yang bisa terjadi? Apa yang seharusnya terjadi? Apa yang saya mau? Apa yang saya mau lah. Sure. Gokil. Apa yang menginspirasi lo? Alam, stories, role model lo, diri lo sendiri, kompetisi, emosi, tujuan-tujuan lo, teknologi, akademis, belief lo, atau duit. Wah. Most. Gue bohong sih kalau nggak ngomong duit. Oke. Untuk itulah lo PG. Untuk itu lo aman. What do you tend to do the most? Ada 3 nih. Prepare. Preparing make plans maksudnya. Improvise untuk react in a moment. Sure. Atau depend on the situation. Oke. Yang kedua. Selalu improvise. Improvise. Sejauh apa lo mendapatkan goal lo? I'll do whatever it takes. I'll do as much possible. Tapi ada lines yang gua nggak mau langgar. I'll do what I can. Tapi kalau ada certain point harus mundur mundur. Atau yang terakhir, I will try my best. Yang pertama kayaknya. I'll do whatever it takes. Betul. Anjir. Udah pertanyaan 8 dari 14. What do you do when something goes wrong? Switch tactic. Keep doing it. Take a moment to step back. Try something risky and creative. Ask someone for help. Cut my loss and move on. Change tactic of course. Switch tactics. Switch. Pertanyaan 9 dari 14. Choose a dream job. Profesional Nazi face puncher. Lucu banget. Terus rich person who donates 90% money to charity. CEO and founder of an innovative and world-changing tech startup.
Wah. Being famous in my chosen form of the arts. Being famous because I'm just like really cool. Yang keempat. Belum masih ada. Belum. Member of an elite haze crew. Olympic gold medalist. Being the person who solve climate change. Hermit who live alone in magical forest. Owner of a bar and grill. Surprise heir to a massive fortune. Warisin harta. Getting paid to be student forever. Atau terakhir. Literally anything that gives me money. Oke. Kayaknya lebih make sense yang terakhir sih. Terakhir ya. Iya. 5 lagi. Ya. How do you learn best? Ada beberapa. By doing, by studying, by having someone guide me, by taking breaks to reflect, by associating what I'm trying to learn with a particular song, by finding a personal connection with the material. Atau yang terakhir gua nggak necessarily learn as much as zone out and that get really creative. Artinya lo nggak belajar tapi lo kayak nge-vibe. Nge-vibe. Berarti gue yang kedua kayaknya sih. Studying. Yang pertama tadi apa? Sorry, by doing. Oh, yang pertama berarti. Berarti lo ngelakuin aja ya? Ya ngelakuin aja, nanti dari mistake-nya ya wes berarti nggak bisa gitu. 11 dari 14. Ya. What would make you happiest? The people I love telling me how much they care about me. Finally succeeding at the goal I set for myself. Taking a break from it all to go sit in the sun and smell flowers. Winning. Knowing that I successfully helped someone through a tough time. Finally understanding something I had been struggling to grasp. Successfully defending my friends from bullies or attackers. Atau terakhir, getting something what I really wanted. Mungkin yang terakhir kali ya. Iya, lo dapetin sesuatu yang lo pengen itu bikin lo happy ya. Ya, sure. Coki Pardede lo memilih untuk melindungi, mengeksplorasi, menciptakan, membantu, mencari, tumbuh, atau balance. Mencari. Seru juga ya. 2 terakhir. I prefer to solve problem, ignore problem, mengerti akar permasalahan, atau create problem. Ya kalau stay true to gue ya create problem. Lo prefer buat create problem. Oke. Itu insting naturalnya yang saya tahan. Tapi kan gitu. Terakhir ya? Ya terakhir. Apa yang ada di dalam diri lo, Coki Pardede? Apakah ada fire, light, potential, curiosity, peace, glitter, hunger for something more, pure concentrated rage, blood, sweat and tears, atau yang terakhir a soul that yearn to be wild and free. Kayaknya itu deh. Itu? Iya. Wah. Oke, selesai. Kita lihat kelas lo apa di DND. Ini ada aplikasinya. Ada. Gue baru tahu. Ada. Kalau lo mau ini. Dan kelas lo adalah seorang rogue. Rogue. You are practical and unusually resourceful person with big dreams. That may or may not involve copious amount of treasure. tapi sedikit fun fact dit ya. Di semua RPG gue selalu jadi assassin. Serius? Di semua permainan RPG. Which is rogue itu kan biasanya naiknya ke assassin. Yes, itu kelas pertama biasanya. Rogue itu biasanya kelas pertama. Nanti ada branch kelasnya lagi. Lo bisa jadi assassin, jadi shadow, whatever. Berarti ini dong ya, masuk dong. Lumayan akurat sih. Lumayan akurat. You thrive under pressure. And you might have a bit of mischievous of chaotic side. You are selfish. But the most important thing, you take care of yourself first. Oh ya, sure. Seru ya? Iya, seru. Ayolah kita gas lah. Ayo, tapi ya ini jadwal ya? Iya, ngaturnya. Nanti kita atur lagi ya. Siap. Thank you semua yang udah nonton. Jangan lupa beli Komedi Mendidik. Ada di Majelis. Ini lucu di www.majelislucuindonesia.com. Majelis Lucu Indonesia. Thank you semua. Bye.